Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas EAS kami, yaitu implementasi naive Bayes pada identifikasi diabetes. Nama saya Muhammad Arman Julianto dengan MPM akhir 261, dan teman saya. Nah, di sini ada file Excel yang merupakan data raw yang akan kita pakai. Di sheet ini kita memiliki 390 data pasien yang menjadi sumber data utama. Data ini sudah bersih dan siap digunakan. Dan di sheet ini memiliki 15 kolom fitur, 1 kolom target, dan 5 kolom pembantu untuk split data. Di sini ada pasien number, kolesterol, glukos, LDL cholesterol, HDL ratio, age, gender, height, weight, BMI, systolic BP, diastolic BP, waist, hip, diabetes status, random, class count, class rank, train limit, set. Terus selanjutnya ada di data training. Sheet ini berisi 300. Sebelumnya data ini nanti dibagi menjadi 80/20 dengan data training menjadi 312 data dan data testing 78 data. Nah, data training yang memiliki 80% atau 312 data ini kita akan hitung dengan menggunakan metode Gaussian Bayes. Di atas ini ada hitung prior, yang prior adalah probabilitas awal setiap kelas sebelum melihat fitur. Terus di bawahnya ada Gaussian Bayes, mean, dan standar deviasi. Untuk menghitung likelihood dengan distribusi Gaussian, kita perlu mean dan standar deviasi setiap fitur per kelas. Standar deviasi mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata. Di sini kalian bisa lihat data-data yang sudah dihitung menggunakan Bayes, height, weight, mean, dan seterusnya. Terus tadi ada mean age dan steady age. Ini fungsinya untuk digunakan menghitung probabilitas Gaussian pada fitur umur. Interpretasinya pasien diabetes rata-rata berumur 59 tahun atau pasien non diabetes rata-rata berumur 43 tahun. Usia lebih tua berisiko lebih tinggi terkena nilai diabetes. Nah, selanjutnya ada untuk selanjutnya teman-teman, ini ada halaman data testing. Di halaman ini kita menggunakan 20% dari data yang kita pakai tadi, yang berjumlah 78 data untuk menguji performa model. Kalau kita geser ke kanan, nanti ada skor no diabetes. Ini adalah log probabilitas posterior untuk kelas no diabetes. Terus ada skor diabetes. Untuk kelas diabetes menggunakan parameter kelas diabetes yang menggunakan rumus seperti ini. Karena terlalu panjang, tidak mungkin saya baca semua ya. Terus ada predicted type, membandingkan kedua skor, pilih kelas dengan skor lebih besar. Logikanya, jika skor no diabetes lebih besar dari skor diabetes, maka prediksinya adalah no diabetes. Dan jika skor diabetes lebih besar dari skor no diabetes, maka prediksinya adalah diabetes. Terus di sampingnya ada true false, membandingkan hasil prediksi dengan label asli untuk menghitung akurasi. Rumusnya seperti ini. Terus di seberangnya ada tabel akurasi. Di sini ada terlihat training akurasi 91,99%,
testing akurasi 89,74%. Terus total akurasinya 91,54%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu menjelaskan tentang program yang kita buat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilby Foran Bavaki, saya dari Informatika. Saya dengan NPM 240810161. Yang dimana hari ini saya bakal menjelaskan ke kalian tentang code yang ada di sini yang berbasiskan Python. Yang dimana code Python ini teman-teman, kita bakal menghitung data yang ada di sini, apakah training akurasi dan juga testing akurasinya itu sama. Di mana training akurasinya kita memiliki akurasi sekitar 91% dan juga testing akurasi sekitar 89,74%. Dan total akurasinya sama seperti testing akurasi yang dimana sekitar 89,74%. Data code Python ini bisa dikatakan perhitungan ulang dari Excel ini ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kita menggunakan beberapa library karena kita tidak boleh menggunakan yang namanya library naive Bayes, kita menggunakan library manual. Kita membuat library manual. Nah, di sini ada import pandas yang dimana fungsinya itu untuk membaca dan mengolah data Excel, yang dimana di sini ada data Excel-nya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada import numpy, np, itu perhitungan matematis karena kita nggak boleh menggunakan library naive Bayes. Selanjutnya ada MATLAB dan juga Sipor. Nah, kedua import ini teman-teman, fungsinya itu untuk memvisualisasikan data. Nanti kita bakal ditunjukkan data yang sudah divisualisasikan, yang dimana nanti ada grafik-grafiknya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sns.set.style yang dimana mengatur tampilan grafik agar rapi. Jadi grafiknya nanti biar nggak kemana-mana dan juga rapi. Jadi grafiknya itu biar bisa di tengah gitu. Di sini juga ada print, klasifikasi penyakit naive Bayes dan juga Gaussian naive Bayes. Tapi ini code yang lama, saya udah memperbarui code ini. Nah, di sini bisa kalian lihat file path, data training, dan juga di sini ada read Excel. Yang dimana read Excel ini berfungsi untuk membaca data dari Excel. Semua ini contohnya, ini data Excel dari saya yang saya udah convert ke Excel. Jadi udah di sini. Nah, fungsinya biar sistemnya nanti bisa membaca. Kita juga bisa ganti Excel ini menjadi CSV kalau mau. Di sini juga ada data CSV. Nah, di sini data Excel dan juga data CSV itu lebih bagus data CSV karena lebih rapi ya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur. Apa gunanya fitur? Yaitu fitur yang digunakan untuk prediksi. Apa sih prediksi itu? Yaitu adalah suatu variabel-variabel yang ada di dataset tersebut. Contohnya dataset ini ada raw data di sini kita bakal di sini ada kolesterol, glukosa, HDL col dan juga col HDL ratio. Seperti yang ada di sini teman-teman. Nah, semuanya udah masuk 13 ya. Dari 15 variabel udah masuk 13. Di sini kita juga ada diabetes status. Nah, selanjutnya ada encoding table. Encoding table ini fungsinya untuk mengdecoding label yang ada di sini. Nah, di sini juga ada standarisasi data, yang dimana standarisasi data ini bisa dikatakan mengubah data training agar memiliki distribusi mean dengan 0 dan standar deviasi 1. Jadi nanti variabelnya kita jadi 0 dan juga 1. Selanjutnya ada implementasi Gaussian naive Bayes. Nah, karena kita nggak bisa menggunakan library naive Bayes, kita harus pakai manual. Jadi ini adalah keseluruhan dari library naive Bayes yang versi manual. Di sini ada mean, jadi ini adalah inisialisasi model atau bisa dikatakan kita bakal menghitung nanti mean, var, prior, dan juga kelasnya. Di sini juga ada proses training model, ada juga looping step kelas. Nah, ini looping step kelasnya ini juga penting buat ngelooping ya. Dan di sini selanjutnya ada log likelihood, posterior, predict. Nah, di sini juga ada predict, di mana data predict ini adalah data ini ya teman-teman ya, digunakan untuk prediksi. Selanjutnya ada juga train dan predict. Train dan predict ini kita pakai manual, yang dimana train dan predict nanti ini datanya juga sama kayak yang tadi ini datanya.
Nah, di sini ada perhitungan akurasi yang dimana kita nanti bakal mencocokkan apakah data yang ada di sini akurasinya sama atau tidak. Nah, di sini ada precision, kita menentukan berat bobot dari prediksi nanti. Habis itu ada print ini buat nanti di sini kebanyakan print. Nah, ada conversion metric juga. Conversion metric ini buat menghitung prediksi dan juga actual prediction. Mungkin itu aja. Coba kita bakal run sekarang. Nah, ini adalah grafik dari ini teman-teman. Nah, ini memvisualisasi data. Ini visualisasi datanya. Ya, di sini kita juga punya akurasinya sekitar 89,74%. Apakah sama dengan yang ada di Excel? Jawabannya sama, yaitu 89,74%. Kita close. Nah, habis itu program selesai. Nah, di sini juga ada akurasi testing dan juga akurasi training. Apakah sama? Jawabannya sama semua. Nah, di sini dari 390 data ditemukan bahwa kelas 1 nomor 1 diabetes dan juga 36 diabetesnya non diabetes yang 276 dan juga data yang 0 itu 36 datanya terindikasi diabetes. Di sini juga ada precision, recall, support dan juga yang lain-lain. Data ini nanti bisa untuk pengukuran jadi data ini ya teman-teman, training dan juga testing. Oke, sekian dari saya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.